Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifa Asri Nur Fadila dari Universitas Negeri Malang, jurusan Sastra Indonesia, program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Offering C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur batin puisi. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini. Struktur batin puisi. I.A. Richards menyebut struktur batin puisi dengan istilah hakikat puisi. Dalam tulisan ini sengaja tidak digunakan istilah hakikat puisi, meskipun isi yang dimaksud dalam istilah itu sama, karena hakikat puisi tidak hanya ditentukan oleh isi puisi seperti yang dimaksud oleh I.A. Richards, tetapi juga ditentukan oleh bentuk dan struktur fisik puisi, serta oleh maksud dan tanggapan pembaca seperti yang sudah diterangkan di depan. I.A. Richards berpendapat bahwa struktur batin puisi terdiri atas 4 unsur, yaitu yang pertama mengenai tema, makna atau sense, yang kedua rasa atau feeling, yang ketiga nada atau tone, dan yang keempat adalah amanat, tujuan, maksud atau intention. Selanjutnya adalah tema atau makna. Media puisi adalah bahasa. Salah satu tataran dalam bahasa adalah hubungan tanda dengan makna yang dipelajari dalam semantik. Karena bahasa berhubungan dengan makna, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Untuk puisi yang konvensional, tiap kata, baris, bait, sampai keseluruhan puisi mempunyai makna, tetapi mulai berkurang pada puisi modern atau kontemporer. Bahkan Sutarji JB menghilangkan dan membebaskan kata dari makna. Meskipun demikian, puisi-puisi Sutarji mempunyai satu gagasan pokok. Gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang atau terdapat dalam puisi inilah yang disebut tema. Selanjutnya adalah rasa. Yang dimaksud rasa dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa berkaitan erat dengan latar belakang sosial dan psikologis penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Kedalaman pengungkapan tema dan ketetapan dalam menyikapi suatu masalah tidak tergantung pada kemampuan penyair memilih kata-kata, rima, gaya bahasa, dan bentuk puisi saja, tetapi lebih bergantung kepada wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan kepribadian yang berbentuk oleh latar belakang sosiologis dan psikologisnya. Selanjutnya adalah nada. Yang dimaksud nada dalam puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Ada penyair yang dalam menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca. Dalam Jalan Sengsara, sikap Taufik Ismail terhadap penguasa sinis. Dalam nyanyian angsa, Rendra seakan mengajak pembaca untuk melihat perlakuan masyarakat, dokter, dan pastor terhadap pelacur. Yang terakhir adalah amanat atau tujuan. Sadar maupun tidak, ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair itu menciptakan puisi, maupun dapat ditemui dalam puisinya. Dorongan sebelum dia menciptakan puisi mungkin berupa dorongan untuk memuaskan nafsu seksual yang terhambat. Ada kemungkinan yang masih harus dibuktikan. Puisi-puisi porno merupakan indikasi adanya dorongan ini. Dorongan makan, untuk mencari uang, dorongan keamanan diri. Misalnya mengarang puisi yang realis sosialis karena takut terhadap PKI, dorongan berkomunikasi, dorongan untuk mengaktualisasikan diri, dorongan untuk berbakti baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.